Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seturuku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita bisa melihat 10 orang diberi mina yang sama, masing-masing 1 mina. Tetapi kita bisa melihat bahwa dari ke-10 orang itu ada yang melipat gandakan mina itu berlipat-lipat, ada yang seberapa, tetapi ada yang tetap menyimpannya tetap 1 mina. Di situ kita bisa melihat mina ini bukan berarti bahwa kekayaan atau harta benda, tetapi lebih aspek di mana kita bisa menggandakan, yakni harta surgawi kita. Allah memberikan iman, anugerah iman kepada kita. Hanya ada orang yang malas untuk mengembangkan, tapi ada orang yang bisa memperdalam dan juga bisa mengintimkan diri dengan Allah. Kalau ditanya sekarang, hamba itu diberi uang 1 mina, ini sebetulnya itu prestasi apa sih yang sudah dimiliki oleh para hamba itu sehingga diberi 1 mina?
Kita tidak bisa membayangkan satu mina itu piro gitu loh. Satu mina bisa dikatakan ya 100 talenta. 100 talenta itu berapa? Ya 1000 dinar. 1 dinar itu uang upah orang zaman itu untuk sehari semalam. Jadi bisa dikatakan satu mina itu 100 talenta. 1 talenta itu 1000 dinar. Siti atau banyak? Siti atau banyak uang itu? Walaupun dikatakan satu, tapi banyak. Banyak sekali sebetulnya. Dan itu prestasinya apa sih hamba-hamba itu? Sehingga masing-masing kok diberi 1 talenta? Hanya aspek kepercayaan dari Tuhan itu, bangsawan itu kepada hambanya. Dan Tuhan itu membiarkan hambanya untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan akal budinya. Dia diberi itu. Demikian juga anugerah iman diberikan kepada kita semua. Anugerah iman, apa sih prestasi kita terhadap Tuhan? Tidak ada. Kalau tidak ada prestasi kita kepada Tuhan, kalau Tuhan misalnya kita mendengar ada omongan, Romo, ada umat yang meninggalkan gereja. Apakah kalau kita bertanya, apakah Tuhan itu istilahnya itu gelisah, lalu khawatir, lalu takut sehingga ada umatnya yang meninggalkan gereja? Jawabannya jelas tidak. Ya sudah, biarkan saja. Kenapa? Karena sama sekali tidak mengurangi kemuliaan Tuhan. Dan mina yang diberikan kepada hamba itu apakah mengurangi juga kekayaan dari bangsawan itu? Jawabannya juga tidak. Tetapi Tuhan itu dengan memberikan anugerah iman diharapkan kita mengembangkannya. Tetapi ada orang yang memang agak takut dengan macam-macam hal, kekhawatiran dengan macam-macam hal. Orang yang takut, misalnya orang yang diberi 1 mina dan tetap memberikan 1 mina kepada tuannya itu, bisa dikatakan bahwa dia hanya melihat pribadi tuannya itu adalah yang mau untuk membalas yang istilahnya itu kejelekan atau kejahatan, lalu menjadi penghukum baginya. Pendek kata, kalau kita mempunyai pikiran Tuhan itu adalah Allah yang menghukum kita sebagai hakim yang bisa menghukum kita, lalu ada aspek ketakutan kepada Allah, lalu kita hanya melakukan apa yang dilarang oleh Allah, tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan menjauhkan semua larangan-larangan itu, kita adalah umat yang minimalis. Kenapa? Karena pokoknya saya tidak melanggar perintah Tuhan. Lalu kalau ditanya, soal kasihnya kapan bisa dilakukan kalau orang itu minimalis? Padahal Tuhan menginginkan iman ini itu menjadi modal orang itu. Semakin manusiawi, semakin mampu untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan konsekuen. Tuhan menginginkan kita semua berlomba seolah-olah untuk itu. Hamba yang 10 orang itu berlomba-lomba seolah memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Nah, kita diharapkan juga begitu. Kita berlomba-lomba untuk memperdalam, memperluas iman kita. Sehingga iman kita tidak hanya melulu untuk diri kita sendiri, tetapi juga bisa dirasakan oleh orang lain. Supaya tanggung jawab kita pada saat kita nanti dipanggil oleh Tuhan, kita bisa memberikan pertanggungjawaban itu kepada Allah, mengembangkan iman itu. Jadi kerajaan Allah di sana sebetulnya mau diungkapkan adalah bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan talenta, mina yang diberikan Tuhan kepada kita, soal iman yang telah diberikan kepada kita itu bisa mengembangkan. Bukan hanya untuk mencari enak di dunia ini, tetapi untuk bisa melipat gandakan
anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita hening sejenak.